zaman dulu centeng, ya ada tuan tanah, kayak gitu kan, centeng ditugaskan untuk nagih utang, kayak begitu. Padahal nggak kayak gitu sebenarnya. Itu di film ya. Kita juga, iya, kita datang ke sana juga maju mundur. Kolektor itu kan, Kolektor itu menghitung resiko juga. wah resiko besar Pak. Jadi teman-teman kolektor itu juga sebenarnya kalau dia ada pekerjaan lain, dia akan pekerjaan lain, gitu kan. Benar. Nah, tapi karena tidak ada pekerjaan dan dia juga seperti itu. Nah, kalau dia datang ke rumah orang itu juga dia berpikir juga gitu loh. Dia akan mempelajari gitu loh. Istilah kita menggambar. Kalau dulu saya bilang udah digambar belum? Gitu loh. Apa maksudnya gimana? Menggambar situasi. Iya, gambar situasi. Ini orangnya kayak gimana? Iya, ya, Patris kayak gimana, Pak Agus kayak gimana, seperti itu. Umpamanya kita coba-coba main galak langsung galak, begitu dia juga lebih garang juga, kita diteriakin rampok atau diteriakin maling. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita hadir lagi di Ngopi Solusi bersama Klinik Riba. Hari ini kembali lagi kita ditemani oleh Pak Aditya N. Arista dan Pak Agus Maklani. Ini sama-sama orang jauh semua ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan obrolan-obrolan di Kopi Solusi ini menjadi apa ya? Ya pencerahan bagi mereka yang sedang bingung, sedang ketakutan, bagaimana caranya, bagaimana langkahnya. Nah, dengan adanya obrolan-obrolan seperti ini ya paling tidak ada memberikan jalan lah apa yang harus dilakukan. Dan untuk lebih tuntasnya lagi ya memang harus ketemuan, harus datang ke pertemuan seperti ini, ke Klinik Riba, nanti ada nomor WA-nya di situ. Nah, konsultasi secara tuntas. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan gitu. Nah, malam ini kita akan bicara masalah pinjol nih. Jadi Pak Adit, masalah pinjol ini sebulan sekali kali ya. Basmalah. Ya kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pinjol ini Pak Adit, kira-kira itu yang paling merusak itu sebenarnya ya ketakutan yang ditebarkan gitu. Sehingga pinjol ini tadinya 1 titik jadi beranak tuh. 2 titik, 3 titik, 1 aplikasi akhirnya jadi 20 aplikasi. Dari utang 2 juta jadi 20 juta. Jadi mereka ditakut-takuti, ditekan, diteror. Gitu. Supaya apa? Ya supaya ada uang masuk. Padahal uang masuk itu tidak bikin lunas. Nah, akhirnya mereka takut berbunga, malah jadinya beranak itu uang-uang itu. Nah, bagaimana nih kita memberikan pemahaman kepada kawan-kawan supaya ya teror pinjol itu apa ya, harus diikhlaskan lah, diterima lah gitu, dipasrahkan supaya hati kita lapang dan kita bisa berhadapan. Nah, gimana menurut Pak Adit nih mengenai teror pinjol ini? Ya, fenomena sekarang ini kan memang himpitan ekonomi. Biasanya kan seperti itu. Dengan adanya solusi cepat lah, lebih baik pinjam online, gitu kan, pinjaman online. Nah, kembali lagi sebenarnya pada diri si pelakunya sendiri nih sebenarnya. Dia kan harus sadar bahwa dia saat dia melakukan pinjaman nantinya ada konsekuensinya. Iya dong, harus dibayar. Tanggung jawabnya. Nah, jadi sebenarnya risiko ada di tangannya dia sendiri gitu kan. Nah, tapi kebanyakan para pelaku ini dia itu malah bukan membuat keluar dari masalahnya,
tapi malah nambah ruwet. Jadi kayak benang, kusut jadinya. Jadi solusinya dia adalah cepat harus bayar utang lagi, cepat bayar utang lagi. Padahal ya kalau memang pada dasarnya kan dia meminjam itu tanpa agunan sebenarnya. Pinjamannya online, dia cuma modal KTP sama kakak aja. Jadi artinya sebenarnya kepercayaan doang. Nah jadi kalau misalnya katakanlah dia nggak mampu bayar, dia memang sudah menghitung antara keuangannya dia. Tapi ketika sudah jatuh masalah, nah ini jatuh masalah. Nah sebenarnya kembali lagi kepada bagaimana kita menyikapi masalah itu dengan tenang dulu. Menyikapi masalah dengan menyikapi tenang, masalahnya dengan tenang. Jadi kalau kita tenang, nggak panik, itu ada solusinya. Kan biasanya kalaupun pinjol gagal bayar itu yang pertama nggak ujuk-ujuk dia datang, pasti diteror. Nah, memang tugas daripada kolektor ini adalah sebenarnya kalau dulu pengalaman atau teman-teman saya yang sekarang masih di kolektor, dia bilang dia dibilang kolektor itu sebagai apa, orang yang hanya meneror, mengganggu. Sebenarnya enggak, dari sisi positifnya dia mengingatkan, dia kan punya utang, saya ingatin. Jadi di mindset kita harus ditanamkan itu ya, debt collector itu sebenarnya mengingatkan, membantu kita. Iya, berarti diri kita positive thinking dulu. Oh positive iya, thinking ya, husnuzon. Kita diingatkan gitu kan, artinya bahwa memang dia ditugaskan dia bayar untuk ngingatin kita. Nah kan sebenarnya hutang itu harus dibayar, dilunasi. Cuma kan ada orang yang beretika, tidak beretika kan begitu untuk melunasinya. Nah, sedangkan kita yang misalnya terjerat dengan pinjol itu diingatkan sama kolektor jangan jadi resah gelisah. Oh iya Pak, maaf ya, hadapin. Baik-baik. Benar yang bikin mereka gelisah, mereka memandang kolektor itu seperti apa sih? Dulu nih misalkan dulu Pak Adit memandang debt collector itu seperti apa dulu waktu masa-masa kacau itu? Jadi dia kayak seakan-akan dia menganggap kita ini bahwa kayak dia kayak kita ini mau makan dia gitu kan, kayak tuh mau diapa-apain, jangan-jangan aduh saya nanti diseret gitu kan, dianiaya, saya nggak gitu ya. Jadi kebanyakan kayak apa ya, kayak istilahnya nonton film zaman dulu Centeng, ya ada tuan tanah kayak gitu kan, Centeng ditugaskan untuk nagih utang kayak begitu, padahal nggak kayak gitu sebenarnya. Itu di film ya. Kita juga iya, kita datang ke sana juga maju mundur. Kolektor itu kan, kolektor itu menghitung resiko juga. Wah, resiko besar Pak. Jadi teman-teman kolektor itu juga sebenarnya kalau dia ada pekerjaan lain, dia akan pekerjaan lain gitu kan. Bener. Nah tapi karena tidak ada pekerjaan, dan dia juga seperti itu. Nah kalau dia datang ke rumah orang itu juga dia berpikir juga gitu loh. Dia akan mempelajari gitu loh. Istilah kita menggambar. Kalau dulu saya bilang udah digambar belum? Gitu loh. Apa maksudnya gimana? Menggambar situasi? Iya, gambar situasi. Ini orangnya kayak gimana? Iya, Pak Adris kayak gimana, Pak Agus kayak gimana, seperti itu. Umpamanya kita coba-coba main galak, langsung galak, begitu dia juga lebih garang juga, kita diteriakin rampok atau diteriakin maling. Nah, iya repot juga ya. Itu, jadi semua ada pertimbangan-pertimbangannya. Walaupun kolektor itu di perusahaan mereka itu udah punya backupan masing-masing. Ada yang nge-backup secara hukumnya. Tapi tetap aja kalau umpama kita kepancing emosi terus kita main kriminal, main tangan, ya kena pidana kita Pak. Gitu. Karena diedukasi, kolektor itu bukan nggak diedukasi. Karena mana yang kita hadapi adalah ini perdata. Jangan sampai pidana. Nah, si kolektor ini bagaimana cara kita kadang-kadang suka memancing. Kolektornya juga mancing bagaimana biar pidana dia nih buat nge-move lagi gitu kan. Gitu. Jadi kan Bapak kita pancing emosi. Kenapa Bapak marah? Bapak yang ngutang. Nah, kan bahasanya seperti itu. Kadang-kadang ya saking panik, orang tertekan gimana sih kan gitu. Jadi rasa takut itu memang diciptakan. Memang rasa takut itu memang diciptakan Pak. Nggak mungkin Pak nyari kolektor itu yang muka-mukanya customer service gitu kan. Awal-awal aja pada saat nawarin pinjaman ya. Beda itu marketing gitu kan. Kalau marketing beda, marketing manis-manis gitu. Ya. Coba kalau dulu saya ada waktu
apa namanya, pernah dipercaya untuk jadi pengawas di call center juga. Ya memang tesnya nggak ada yang halus-halus, kata-kata kalimatnya nggak ada yang halus. Ya karena posisinya dia bagaimana dia meneror gitu kan. Kan data itu data acak, yang dikasih data acak. Ketika masuk ke sini, ke saya, ke meja saya, nanti nggak ada ini, dia ngacak lagi nanti ke meja sebelah, begitu. Jadi call-nya pasti ganti-ganti. Jadi ketakutan itu diciptakan karena nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Jadi sebenarnya yang takut itu ya mereka, Pak. Ya kan, saya pinjemin uang nih ke Bapak, nggak ada jaminan, saya dong yang khawatir. Nah itu dia. Uang saya balik apa enggak nih? Seharusnya begitu. Seharusnya ya. Iya. Jadi yang ketakutan itu pihak Makanya kan lucu kreditur ya. jadinya. Kenapa harus kita yang takut? Gitu. Karena ditakut-takuti. Takut tadi. Gitu. Jadi Nah, ketakutan yang ini kalau yang saya tanya ya, kenapa ininya? Oh Pak, jangan Pak, rumah saya jangan disita. Dalam hati saya, loh kenapa ke rumah? Kita kan mau nyita rumah mesti ada surat. iya. Nah, jadi Oh, berarti jadi itu otak, jadi celahnya pikiran tuh ya. mikir celah kita nih, ah boleh juga tuh. Akhirnya apa? Kita rayu, oh gitu ya Bu, Ibu mau ada duit ya kan? Oke lah Bu, kita bantu. Bagaimana caranya kalau Ibu bikin pernyataan ya Bu? Ah, itu triknya. Nah, hati-hati itu jebakan. Pokoknya kalau kita udah pinjam online sudah selesai. Ya udah, ya nggak punya duit kita. Jangan mau dirayu sampai itu tadi. Akhirnya Akhirnya ada dia membuat dokumentasi, pernyataan. ya. Nah, itu ada hukumnya, Pak. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kalau kitanya tenang menghadapi itu, ya memang ya sudah, kita nggak mampu bayar. Seperti itu. Bahkan waktu dulu ada yang saya pun tagih, sampai saya bilang, Pak, hutang itu dibawa mati. Iya nggak apa-apa. Kenapa emang? Iya Pak, Bapak nggak takut amal ibadah Bapak nanti habis buat ini hutang? Ya nggak apa-apa, justru itu sekarang saya banyakin ibadah. Nah, kita mau apa coba? Bayarnya pakai ibadah aja. Bayarnya pakai ibadah aja. Kita mikir lagi kan, apa lagi yang buat ininya kan? Akhirnya kita marah-marah Pak, mancing emosinya dia gitu kan. Nah, kita berharap kita pancing emosi, kita marah, Bapak lebih marah dari kita. Minimal ada gelas dilempar ke kita aja gitu kan. Nah, kita senang itu, nah di visum itu. Jatuh kena pidana kan gitu. Apalagi Bapak bawa senjata tajam, apa ini, ya sudah. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi. Kalau kitanya nggak berdamai sama diri kita sendiri, istilahnya positive thinking lah gitu kan. Oh, positive thinking ya, Iya, husnuzon ya. iya. Nah, cuma bagaimana sih kegundahan hati? Ya namanya kalau orang berhutang pasti begitu, Pak. Pasti kan gelisah, resah, gitu. Jangan Nah, kan jadi yang harus dipositifin apanya ini? Satu, mereka itu nggak mungkin merampas, gitu kan ya. iya. Nah, berarti positive thinking itu juga harus ada ilmunya juga kan. Iya Apa betul. sih hak dan kewajibannya itu? Ya, kan? jadi artinya gini, kita berpikir positif bahwa satu, ketika kita didatengin kolektor atau ditelepon sama kolektor itu kita diingatkan bahwa kita punya hutang, kita tahu punya hutang, gitu. Kita diingatkan, ya kita tanggapi dengan baik, seperti itu. Tapi dengan tenang. Ketika kita sebagai pelaku pemilik hutang gitu, kita pelaku hutang. Tapi kalau kita sikapinya dengan baik, kita terima dengan baik, dia marah-marah ya memang udah kewajibannya dia mau marah-marah kita terima. Emang udah tugas dia ya. Cuma nggak ada lawannya jadinya, Pak. Coba Bapak deh, umpamanya istri marah-marah, nggak Bapak timpanin, diem aja, jadi ribut nggak? Enggak. Iya, dia ngomong aja sendiri. Iya, dia ngomong sendiri. Ya. Jadi kadang-kadang dipancing, Pak. Jadi kadang-kadang gini, kebiasaan. Ini sebenarnya Ada aksi, ada reaksi. ada aksi, ada reaksi. Kebiasaannya begini, Bapak nggak pernah dimarahin sama orang tua, nggak pernah dimarahin sama istri atau saudara, apa segala macam sampai ya maaf bahasa binatang gitu kan. Itu kan di hati gitu. Nah itu harus ditahan. Astagfirullah. Istighfar. Kuncinya itu Pak. Istighfar aja. Emang gitu. kita salah. Emang kan? kita salah begitu. Ya terserah mau maki-maki apa segala macam. Kan dosanya banyak dia gitu kan. Gitu. Nah kembali lagi kitanya itu posisikan kalau dulu kawan saya, kita mesti meditasi gitu kan gitu. Meditasi itu artinya menenangkan diri. Gitu. Saya bilang ngapain meditasi, mendingan zikir, saya bilang gitu kan.
Gitu aja. Kita banyak zikir, banyak istighfar. Kita diteleponin udah gitu aja. Pak, Bapak dengar saya nggak sih? Halo, 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 gitu-gitu, Pak. Padahal kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nggak bisa ngomong gitu, Pak. Iya. Bener, Pak. Bapak datang. Saya pernah sama temen datang buat nagih utang. Gitu kan. Habis sholat maghrib, dia tetap zikir. Saya ajak ngomong, dia istighfar, astagfirullahaladzim. Sejawabnya sekenanya aja. Dia. Kayak pura-pura bodoh gitu. Iya, mau bagaimana coba? Iya Pak, saya belum ada duit. Ya mohon maaf ya Pak, gini. Stop. Mulut dia begitu, kita diam, jawab. Tanya lagi, jawabnya udah sepintas-sepintas saja. Ya udah Pak, kalau kayak gitu kapan mau membayar? Saya tidak bisa menjanjikan Pak. Insya Allah jika ada rezeki kan saya bayar. Iya kapan? Nah istighfar lagi, dia diam lama lagi. Kita kan kenyang juga begitu kan? Iya. Gitu. Karena kok kita marah-marah, teman saya gebrak meja apa segala macam, nggak ada lawannya gitu. Kalau nggak ada lawannya, mau gimana? Nah, gimana mencapai sikap setenang itu? Kalau diri kita nggak bisa berdamai sama diri kita sendiri, gitu. Lah memang masalahnya kita yang buat, ya kan? Tapi kadang-kadang kita kan enggak. Masalah kita selesaikan dengan masalah. Gitu. Jadi pinjam lagi gitu kan. Nah, padahal bunganya itu harian. Iya. Nah, jadi nggak masalah. Makanya positive thinking itu ya pertama kali ya kita dikunjungin, silaturahmi dia datang. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan gitu kan. Silakan kasih minum gitu kan. Nah, apa setiap pinjol itu pasti debt collector datang? Dia kalau yang yang datang itu setelah kolek 3, Pak. Kalau 1 masih belum. Semua pinjol? Semua. Kalau kan ada yang legal, ada yang ilegal itu? Ya, jadi kalau ya sama, yang ilegal juga sama juga. Karena kan memberangkatkan kolektor itu kan ada biaya, Pak. Ada biaya ya? Iya. Tapi ilegal itu kemungkinan juga bisa datang ya? Kenapa? Yang ilegal kemungkinan juga bisa mendatangkan. Kemungkinan bisa datang, kemungkinan tidak. Kalau ilegal itu dia nunggu, Pak. Kalau ilegal nih, nunggu banyak dulu Bapak, baru datengin sama dia. Berhutang, Pak. Kalau belum banyak, belum di ini, Pak. Ada hitung-hitungannya. Iya, biayanya ya tadi. Iya, jadi Bapak cuma 1 juta, ngapain kita tagih? Ntar, tunggu dulu. Tunggu 6 juta, baru kita datengin. Minimal kan ketagihnya 3 juta. Iya. Ya kan? Kan nego-nego Bapak, jangan 6 juta. Ya mau bunganya Bapak gimana ini? Ya udahlah. Saya sanggupnya 3 juta, kan untung dia dari 1 juta. Nah itu sebenarnya itu hitungan bisnisnya aja, gitu. Nah jadi bagaimana diri kita, kembali lagi pada diri kita ini juga untuk satu, menjaga pikiran dan perasaan, tetap tenang. Kalau panik, ya itu tadi pernah kayak misalnya kita nih, umpama kalau di rumah kebakaran nih Pak. Padahal kita tahu pintunya di situ. Kalau saking paniknya kita nggak bisa tahu, Pak. Iya, nggak bisa lihat gitu kan. Nah itu salah satu contohnya. Sama, orang kena kejerat pinjol atau kejerat riba itu, dia panik, kondisi panik. Dia nggak tahu pintu darurat di mana gitu kan. Wah, saya tabrak aja sana, tabrak sini gitu. Akhirnya malah terperosok lagi ya. Nah itu. Nah makanya dulu, saya pun juga terjerat seperti itu juga, cuma karena memang tahu triknya. Tapi saya tahu hukumannya kan begitu. Ngeri juga ya kayak begitu ya, walaupun berarti kan kita tahu hukumnya gitu kan. Akhirnya ya sudah, berdamai dengan hadir di majelis-majelis zikir, majelis taklim, menguatkan diri bahwa ya itu kita bagaimana caranya lepas daripada riba. Salah satunya itu tadi buat menenangkan diri itu. Coba kalau kita nggak hadir di majelis zikir atau majelis taklim atau majelis kayak seperti ini, aduh kita nggak ada yang nguatin Pak. Di rumah makin kita ngeliat tembok muka kolektor. Jangankan gitu Pak, ini cerita ada kawan saya yang terjerat hutang pinjol juga. Orang Pak minta-minta assalamualaikum, udah takut kayak di kolektor. Oh, di siapa itu ya? Iya. Istri bilang nggak ada, dia ngumpet. Nah, sampai segitunya itulah Pak. Yang dikhawatirkan apa? Depresi. Ya, Pak. Gitu. Kalau depresi bukan cuma yang rugi diri sendiri, tapi keluarga. Itu kan pasti itu. Makanya ya maaf aja jangan sampai memutuskan untuk bunuh diri. Selesai masalah, nggak selesai Pak. Iya.
Seperti itu. Makanya solusinya adalah ya tadi, berdamai terhadap diri sendiri. Ya memang udah tugasnya dia, Pak. Kolektor itu udah bertugasnya itu, mengingatkan. Bahkan kalau istilah Pak Tris bilang, ada nggak kolektor yang syar'i? Ada, Pak. Tahu agama, hukum agama tahu. Gitu. Dia bisa jelaskan, loh, Mak, kami datang menagih Bapak, ya kan, sebagai utusan Allah juga, Pak. Kenapa? Iya. Karena Bapak kan punya berhutang, kan dosa. Nanti amal ibadah Bapak begini-begini disiksa gitu kan, seperti itu. Dia sampaikan seperti itu, Pak. Loh, Bapak Jadi siap dia lihat orangnya dulu, wah ini orangnya pakai peci nih, pakai Iya. kopiah nih, orang pakai bahasa. Karena prinsipnya orang kolektor itu, kalau kata teman saya, daripada dia dawain kita duluan kita dawain gitu kan, gitu. Biasanya kalau orang yang udah kejerat seperti itu, utang biasanya begini, Pak, dia nggak mikir, minjemnya tuh nggak mikir pakai syariat agama. Ketika sudah kepentok, nggak mampu bayar, dia bawa-bawa syariat agama. Itu. Nah, kuncinya itu dilawan seperti itu. Gitu. Makanya, kalaupun kita didatengin sama kolektor, anggap aja ya udah ada teman, ngobrol aja. Gitu. Jadi, gimana aktivitas gini ya Pak? Terus gimana nih kita ada utang? Bapak jangan mengalihkan pembicaraan kan gitu. Ya Pak, kita nggak ada dengan kondisi dengan tenang, walaupun dia nggak akan kepancing dia berdiri Pak, paling dia akan nada tinggi dulu. Seperti itu. Ketika nada tinggi dia ada Berhasil. reaksinya, wah itu lebih seneng. Udah, kalau perlu teriak-teriak Pak, kalau tetangga kalau benar. Karena itu kalau dulu zamannya mempermalukan Pak. Nah sekarang mempermalukan ada undang-undangnya lagi kita. Wah kena lagi gitu. Itu repot. Terus ditambah lagi kalau dulu kita medsos, mainnya medsos. Wah Bapak ini punya utang. Nah sekarang ada undang-undang ITE-nya Pak. Nggak ada lagi. Makin kejerat Pak. Gitu. Makin susah sebenarnya. Makin susah sebenarnya. Cuma saya heran, kenapa masih banyak orang stres juga? Nah, iya. Kan seperti itu. Karena tidak tahu itu. Tidak tahu. Gitu. Jadi saya pun juga pernah dulu ada yang namanya kita bilang fraud. Fraud itu adalah pemain. Udah minjem, pakai duit ini, pakai kartu kredit orang atau pakai ini. Dia pemain itu. Nah kita menghadapinya beda. Gitu. Dia pemain ya kita hadapin lagi gitu kan. Gitu. Kita punya jeratan hukum juga gitu kan kalau dia ini kan. Nah itu seperti itu. Ya, tapi memang sepanjang dia masih melakukan yaitu namanya tidak ada pidananya ya sudah. Yang kita cari adalah satu, data-data dia kita bongkar. Ada nggak data palsunya? Oh, cari unsur-unsur pidananya ya. Nah, tapi kalau emang benar-benar buat makan, buat kehidupan sehari-hari kan ada yang begitu ya. Iya. Tapi karena dia itu punya tanggung jawab, saya namanya hutang wajib bayar. Nah, dia ketakutan tuh. Nah, di situ empuk tuh. Sasaran empuk nih dari 1 juta jadi 3 juta, kan untung 2 juta jadinya. Kan gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi dimanfaatkan seperti itu juga. Ya kembali lagi kepada diri kita harus berdamai sama pikiran. Yang ruwet itu Pak, pikiran dan hati. Dua-duanya Pak, pikiran dan hati juga. Hati, ya. Hatinya galau, pikiran kemana-mana. Wah, jangan-jangan kesini, jangan-jangan kesini gitu kan. Wah, ntar jangan-jangan disita. Nanti Kebanyakan jangan-jangan. Jangan-jangannya, padahal nggak sampai ke situ. Ketika misalnya sampai dianiaya anak Bapak, itu kan undang-undangnya udah melenceng kemana-kemana. Nah, kalau sampai dilakukan seperti itu, tetap Bapak tenang. Bahwa ada indikasi diteror apa segala macam. Nah, ini somasi balik jadinya kan. Nah, itu bagi tuntutan. Nah, tuntut nih, saya kan kerugian materi nih, begini-begini. Nah, kan ada gitu kan. Kerugian materi sekian ini, ya itu buat bayar utang gitu. Saya anggap lunas nih gitu kan. Iya. Gitu. Saya udah dipermalukan. Iya, kayak mental gitu. Saya diteror. Nah, ayo ganti rugi nih. Nah, gitu itu kan. Jadi kan yang seperti itu. Jadi dilema sebenarnya. Yaitu tadi pinjol itu sebenarnya jadi ajang bisnis sebenarnya. Ya karena ya tadi uang-uang itu bisa aja uang money laundering gitu kan. Karena yang tadi minjam 1 juta jadinya 5 juta. Ditunggu dulu Pak, nggak langsung ditagih. Coba. Apa namanya? Pak Agus nih. Telat sebulan, biasa aja masih kan.
Paling cuma Pak Agus gimana? Baik telepon doang. Enggak didatengin, belum didatengin. Ntar tunggu ibaratnya buahnya belum ranum kan gitu. Iya. Belum panen, belum waktunya. Iya, belum waktunya dipetik. Ayo sambil diminum, Pak. Iya. Kalau udah waktunya dipetik baru dia datang kan gitu. Kan ada itu tadi. Pak Dris bilang, "Gimana kita negosiasi?" Iya, silakan negosiasi. Bayar tuh bunganya kan gitu. Gitu. Saya minjem 1 juta, ya nggak bisa kan, biaya administrasi segala macam nggak bisa. Ya bedanya dengan perbankan itu, Pak. Kalau perbankan kita negosiasi masih bisa ke pokoknya pinjaman. Seperti itu. Tapi kalau ilegal nggak bisa, dia akan bertahan di situ juga. Karena alasannya ada orang di Sawangan ya, ibu-ibu. Dia kita negosiasi akhirnya diminta surat keterangan tidak mampu sama pinjolnya, gitu kan, karena saya ajarin bikin surat gini. Ya udah Bu, surat keterangan tidak mampu dia minta dari kelurahan, gitu. Saya bilang udah aja Bu, minta kasih. Nah, ya akhirnya dapat keringanan Pak, gitu. Dengan adanya kronologi, dengan kondisi ekonomi dia waktu itu dia single parent, kemudian dia pekerjaannya juga nggak ada, terus akhirnya diminta SKTM, ya dia bikin SKTM, gitu. Akhirnya dikasih tuh keringanan. Gitu, keringanan berupa udah bayar pokoknya aja, masih nggak bisa, yaudah nyicil surat pokoknya gitu. Itu ya artinya memang kita harus tadi berdamai itu ya jujur sama diri sendiri, gitu kan, jujur sama diri sendiri. Kita hutang harus dibayar, tapi kita nggak bisa bayar, ya sampaikan, wah kita belum bisa bayar, minta keringanannya seperti apa gitu. Ya mungkin tadi yang nggak dikasih itu dilihat nih orang ada, ya itu motornya ada, mobilnya ada, rumahnya ada, kenapa nggak dijual-jualin buat bayar utang? Nah, itu mungkin. Kolektor akan melihat itu, lihat situasi juga. Iya, gitu itu makanya saya bilang menggambar, Pak. Kalau orang udah digambar belum, digambar gitu kan, baca situasi dan kondisinya, gitu. Terus masih healing sana sini, ya kan? Ada lagi Pak. Ini udah menjelang akhir nih. Iya. Kesimpulan deh Pak, setelah dapat informasi ini, kira-kira bisa nggak nih berdamai sama tekanan-tekanan penagihan nih? Ya, yang saya catat di sini adalah satu, memang kalau memang kondisi keuangan kita belum siap, jangan sekali-kali menjadikan yang namanya kapan tanggal itu jangan. Itu kalau kita sudah menjanjikan, menurut saya akan berisiko gitu. Lebih baik menurut saya ya bilang aja kita belum siap dananya. Itu terus pertama. Yang kedua, kita diteror seperti apapun kita jangan terpancing. Kita ya terima dengan baik, dengan legowo. Jadi jangan sampai kita terpancing lah. Kayaknya itu yang saya dapatkan di sini, kesimpulan saya. Jadi tenang sajalah, nggak usah terlalu dibikin ruwet. Kalau ada teror, ada yang ngepush nagih atau segala macam, tenang aja udah, prinsipnya itu aja. Iya, tenang ya. Paling mungkin closing statement Pak. Ya paling buat teman-teman yang sekarang ini lagi gundah gulana, yang gelisah, solusinya cuma satu, kembali kepada berdamai pada diri sendiri. Artinya ya kita harus tenangkan pikiran, tenangkan perasaan, hati, kita tenangkan dulu. Masalah bukan berarti nggak ada solusinya, ada solusinya. Nah, tinggal bagaimana kita menghadapinya dengan ketenangan. Nah, kembali lagi tadi Pak Agus sampaikan bahwa kalau kita tenang, solusinya cerah, Pak. Gitu. Jadi ketemu pikiran kita macam-macam, kolektor bakal marah-marah apa segala macam. Nah, itu nggak akan terjadi. Karena apa? Kita udah berpikir dengan tenang. Perasaan kita juga tenang. Nah, terus bagaimana caranya
kita bisa tenang. Kan kadang-kadang kalau saya berbicara seperti ini kan dibilang, oh iya, kamu nggak ngerasain di posisi saya, gitu. Saya pernah mengalami posisi itu, gitu. Solusinya seperti apa? Ya, tadi kembali lagi kita harus mendekatkan diri kepada Allah, berzikir. Karena salah satunya seperti itu, ya kan? Kan ada orang berpikir begini, kalau saya hutang terus kalau saya mati udah nggak bisa ditagih lagi kan? Kan seperti itu. Nah sekarang bagaimana kalau kita berdiam, berdiri sejenak, kita memposisikan berdamai pada hati. Iya, saya ngaku salah. Nah, kalau udah hati kita udah damai, udah kita berdamai nih sama hati kita, pikiran juga akan berdamai. Oh iya, gimana solusinya? Nah, tinggal pelan-pelan kita punya solusinya. Apa nanti bisa, katakanlah kayak bekerja, sekarang bisa ada side job, ya kan? Atau reseller, apa segala macam, jualan madunya Pak Tris. Kan seperti itu. Artinya ada income tambahan yang buat menutupi itu semua. Tapi dengan kondisi kita tenang. Tapi kalau nggak kondisi kita nggak tenang, satu Pak, kalau pikiran dan hati kita nggak bisa dikendalikan dengan baik, asam lambung naik Pak. Asam lambung naik. Iya, asam lambung naik ke jantung Pak, cetut gitu kan. Nah akhirnya bisa mati mendadak. Kan seperti itu. Nah jadi penyakitnya kemana-kemana. Nah jadi saran saya buat teman-teman ketika menghadapi masalah apapun bentuknya, intinya bahwa kalau yang namanya pinjol itu tidak ada tindakan kekerasan. Jangan sampai berpikir bahwa kolektor akan seperti kayak di film-film gitu. Nggak ada, nggak kayak gitu. Jadi hadapi dengan baik. Kalau mau ditelepon, kalau kuat hatinya menerima telepon, silahkan angkat teleponnya. Enggak juga nggak apa-apa. Kan nggak ada larangan. Pernah nggak telepon itu berdiri itu tiba-tiba, kenapa nggak angkat telepon saya? Kan nggak ada juga gitu. Karena selalu berputar, Pak. Nggak, orangnya bukan saya. Nanti nomor Bapak ada di meja saya, itu komputer yang ngacak. Gitu kan, pernah ada dini, ada ini, ada itu gitu. Nah itu, jadi kadang-kadang di pikiran nasabah itu berpikir bahwa saya ini ngurusinnya Bapak aja ya nggak kelar-kelar gitu. Kegeeran ya. Kegeeran. Karena itu ketika hati kita nggak tenang, pikiran macam-macam kemana-mana. Nah itu seperti itu. Nah solusi yang terbaik adalah satu, berdiam diri dulu kita untuk menenangkan diri nih. Nah kalau kita Muslim, sholat tahajud, kita berdua dengan Allah, kita kan ngakui dah tuh dosa-dosa kita. Nah bisa jadi kolektor itu Pak datang itu hanya karena utusan Allah juga. Turut mengingatkan, biar tahu sendiri. Maksudnya apa? Biar kamu tidak terjerat riba lagi. Tapi kadang-kadang nggak sadar, dia nggak sinyalnya Allah kasih deteksinya buat kita sama manusia. Dia pinjam lagi, pinjol yang satunya lagi. Ya kan? Makin lagi, ntar ya ditunggu. Nah akhirnya apa? Nanti satu ketika ada yang nanti kolektornya bener-bener istilahnya mungkin yang lebih galaknya lagi gitu kan. Nah itu ya itu tadi, ketika kita nggak mau berdamai pada diri kita sendiri. Syaratnya satu, berdamai ya sudah, kita istilahnya meditasi atau istilahnya sholat tahajud gitu kan, kita menenangkan diri, berzikir, meminta sama Allah ampunan, solusi. Nah kalau udah kita menghadapi siapapun yang akan dihadapinya pasti akan tenang. Mungkin dari saya seperti itu. Ya, alhamdulillah luar biasa di malam ini, banyak hal yang kita dapat ya dari pengalaman Pak Adit, pengalaman Pak Agus. Dan kepada teman-teman jangan ragu-ragu ya untuk menghubungi, nanti kita kasih nomornya. Dan acara-acara seperti ini, komunitas apapun ya silakan diikuti. Karena kadang-kadang kalau kita lagi sendiri datang tuh gangguan-gangguan setan, akhirnya kita nggak tenang. Nah itu kita merapat lagi, duduk lagi nih bersama orang-orang yang bisa memberikan pengalaman-pengalamannya. Jadi jangan menyendiri gitu, jangan menyendiri. Ayo bersama komunitas. Nah Klinik Riba welcome kepada siapa saja yang mau konsultasi. Nanti kita dampingi untuk menjalani rute hijrah dari riba. Nah, rute hijrah dari riba itu memang di situ ada ketenangan, dimulai dari taubat. Taubat menghasilkan ketenangan. Setelah tenang, baru dia bisa mempersiapkan negosiasinya. Masuk ke negosiasi dan pelunasan. Dan rute ini dilalui
banyak yang lalui dan berhasil insya Allah. Dan kita tutup aja Pak pertemuan kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi